Oppo menjadi salah satu merek yang cukup diminati di Indonesia belakangan ini. Branding Oppo yang cukup kuat beberapa tahun terakhir membuat vendor asal Tiongkok ini punya nama bagus secara merek di Indonesia. Tak heran jika Oppo selalu masuk top 5 vendor smartphone di Indonesia dari berbagai analis. Hal tersebut juga dipengaruhi karena marketing Oppo yang cukup agresif di Indonesia. Mereka sering menggait brand ambassador untuk mempromosikan produknya. Dan berikut ini 5 HP Oppo terbaru, spesifikasi dan harga di bulan Mei 2023. Oppo A78 5G hadir dengan segudang keunggulan, sektor kamera dan performa serta layar jadi daya tarik dari HP dengan desain yang kekinian ini. Oppo A78 5G ditengarai mampu menjawab kebutuhan fotografi dan videografi. Semua berkat hadirnya satu lensa kamera utama 50 megapiksel serta lensa deep sensor berukuran 2 megapiksel. Kamera utamanya ini mampu menghasilkan foto berkualitas bagus, begitu pula dengan kamera deep sensornya. Belum cukup sampai di situ, kamera selfie dari Oppo A78 5G juga akan membuat Anda betah bersuah foto. Oppo A78 5G juga mampu memberikan performa terbaik untuk HP di kelasnya. Dukungan chipset MediaTek Dimensity 700 membuat Oppo A78 5G sanggup menjajal beberapa game dengan baik. Meski tak dibekali dengan panel AMOLED, layar Oppo A78 5G tetap menyuguhkan kualitas tampilan yang bagus. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate 90Hz, jadi aktivitas scrolling medsos bisa dijalankan dengan mulus. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah I commit. And no I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent, I'm gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all this. Oppo Reno 8T atau bisa disebut sebagai Oppo Reno 8T 4G meluncur di Indonesia pada Februari 2023. Ponsel ini adalah versi peningkatan dari Oppo Reno 8 4G. Peningkatan paling terlihat adalah soal desain dan performanya. HP ini punya varian dengan penutup belakang liter atau kulit sintetis yang belum ada di Reno 8 4G. Sementara untuk performa, menggunakan MediaTek Helio G99 jelas unggul dari berbagai sisi dibandingkan Snapdragon 680. Peningkatan lain yang bisa Anda cek pada aspek kamera dan juga baterai. Oppo Reno 8T merupakan salah satu opsi bagi Anda yang mencari ponsel 4G berperforma tinggi, juga bagi mereka yang ingin punya desain menarik dengan harga relatif terjangkau. Selalu menarik melihat HP yang punya desain keren tapi dijual di kelas harga terjangkau. Itu juga yang coba diperlihatkan Oppo A17K. Pilihan warna emasnya terlihat elegan jika menilik dari bagian belakang. Terlebih modul kameranya yang meski hanya satu kamera, terlihat lebih pas dan kekinian lewat jalur membulat ke bawah. Soal satu kamera belakangnya yang hanya 8 megapiksel ini, sebenarnya bisa dikatakan oke. Daripada dua kamera tapi satu kamera lagi hanya gimmick belaka. Harganya yang ada di kisaran 1,7 jutaan membuat spesifikasi yang ditawarkan masih bisa dimaklumi, termasuk penggunaan Helio G35. Ya, mungkin bakal jadi pertimbangan adalah kompromi terhadap RAM 3GB yang ditawarkan HP ini. Tapi biasanya HP di era sekarang punya fitur penambah RAM. Karena itu wajar jika storage yang ditawarkan adalah 64GB. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. 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 Jika Anda mencari HP Oppo terjangkau yang dirancang untuk fotografi, Oppo 17 akan menjadi opsi yang tepat. Di harga rilis 2 juta lebih sedikit, ponsel ini unggul lantaran dikemas dengan kamera utama 50 megapiksel. Teknologi quad buyer miliknya akan menghasilkan kamera 12,5 megapiksel secara default, menggabungkan 4 piksel berdekatan jadi 1 piksel raksasa. Alhasil,
kamera bisa menyerap lebih banyak cahaya dan berujung pada hasil jepretan yang lebih baik dari sisi detail dan pencahayaan. Ponsel ini juga terbilang cukup unik karena dirancang dengan sertifikasi anti-air IPX4. Meski tak kuat saat tenggelam, setidaknya masih kokoh ketika terkena cipratan air gerimis, sehingga membuatnya cocok untuk driver ojek daring atau tipe penggunaan lain yang bermobilitas tinggi sebagai sepeda motor. Kapasitas baterai ponsel ini adalah 5000 mAh. Namun sayangnya, Oppo A17 belum dikemas dengan fast charging alias masih pakai daya 10 watt. Kalau boleh dibilang, Oppo A77s ini adalah versi light dari Oppo Reno 7 atau Oppo Reno 8. Kenapa begitu? Soalnya, ketiga HP sama-sama mengedepankan aspek desain. Cuma, Oppo A77s mengalami beberapa pemangkasan kecuali dapur baju. Misalnya, layarnya bukan lagi AMOLED melainkan ABS. Lalu lampu RGB yang melingkari lensa kamera juga ditiadakan buat Oppo A77s. Di sisi lain, Oppo A77s justru punya beberapa hal menarik yang tak dipunyai Reno 7 dan Reno 8. Apakah itu? Adalah speaker stereo dan juga sertifikasi ketahanan debu dan percikan air alias IP54. Speaker stereo jelas membuat keluaran suara saat menonton film atau video makin jahut. Sementara itu, sertifikasi IP54 menjamin HP ini tak masalah saat terkena rintikan air hujan. Tertarik untuk memboyong Oppo A77s? Nah, itulah daftar HP Oppo terbaru di bulan ini yang mungkin bisa jadi referensi untuk Anda pilih. Selain kamera selfie yang mumpuni, berbagai HP tadi juga memiliki kualitas yang tak kalah baik dengan brand lain seperti Samsung maupun Xiaomi. Dari daftar tersebut, manakah HP Oppo yang jadi favorit Anda? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar kamera terbaik dari Gadget Me.